tisu pakai sabu. Ambil. Nah, pas buang, pas kering. Orang kedua, pakai sabu, ya. Batang. Belum, tunggu kau ambil dulu. Ambil dua. Masuk. Orang berikut. Tiga 5,5. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi anak-anak. Semangat dulu, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ulang, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Nah, semangat. Tadi pagi makan tidak ya? Makan tidak? Makan ya? Ya, kalau makan berarti harus semangat ini. Ya. Jadi kabar kalian bagaimana? Ya? Baik. Baik. Apa lagi? Sehat ya? Semua dalam keadaan Sehat. karena sekarang ini lagi musim apa? Ya? Pandemi ya. Pandemi apa? Ya? Ya, virus corona. Apalagi di kita punya daerah virus corona ini apa? Lagi meningkat. Ya, sehingga kesehatan itu harus dijaga dengan baik. Apalagi kita anak-anak ini rentan terhadap penyakit ini, sehingga kemana-mana kita harus menggunakan apa? Masker. Hindari kerumunan, ya, dan selalu mencuci tangan. Gitu ya. Dan sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita minta salah seorang dari kalian untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan, Adriel. Suara yang keras ya. Bapak sekarang kami memberkati rencana kami dan awal pertemuan dengan kerja dengan baik. Bapak ini doa dan harapan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adriel. Silakan maju untuk pimpin kita dalam salam dan tepuk. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Yes, yes, yes. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
kita dalam salam dan tepuk tangan. Ya. Jadi hari ini di awal dari pertemuan kita di kelas 5 ini kita mulai dengan tema 1 yaitu gerak hewan dan manusia. ya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 Organ gerak hewan. ya, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Tujuan yang harus kita capai atau yang mau kita pelajari hari ini ya, yang harus kalian tuntaskan. Ya, kita baca sama-sama ya tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah Setelah mengamati gambar dan video alat gerak melalui PowerPoint. siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Yang kedua, Setelah menjelaskan alat gerak, siswa dapat menyebut model sederhana alat gerak manusia dan dan hewan hewan dari bahan sederhana dengan. Yang ketiga, melalui tes bacaan organ gerak video siswa dapat menulis ide pokok bahasan utama setiap paragraf dengan benar. yang keempat, Setelah mengenali ide pokok, siswa dapat mengembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf yang yang kelima di kelas dulu. melalui kegiatan diskusi, siswa dapat meluruskan pemikiran, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pembacaan yang benar. Yo, kalian bersuara ini hampir-hampir kita mau tidur saja ini. Ya, jadi harus semangat ya. Iya. Apalagi kita baru mulai dengan pembelajaran untuk kelas 5. Kelas baru ini, masa kalian tidak semangat ini? Tepuk tangan dulu. Kita lebih semangat. Kalau kelas baru, nanti kamu semangat ini. Ya. Ya, itu yang mau kita pelajari hari ini ya. Jadi setelah ini kita mengamati gambar dan video, kemudian kalian dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan. Kemudian nanti kita akan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan dari bahan sederhana. Bahan-bahan yang sudah kalian persiapkan itu nanti kita buat model alat gerak manusia dan atau hewan. Kemudian dari bacaan tentang organ gerak, kalian bisa menganalisis ide pokok atau gagasan utama setiap paragraf. Kemudian ide pokok yang sudah kalian temukan itu kalian mengembangkannya menjadi paragraf yang runtut atau paragraf yang berkesinambungan. Kemudian nanti ada diskusi untuk kalian mencari pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Ya, ini yang harus kita tuntaskan atau kalian harus tuntaskan pada hari ini. Ya, reading dulu baik-baik dulu. Ya, ya, kita akan putarkan sebuah video untuk kalian ya. Ya, perhatikan ini. Ya, perhatikan baik-baik. Sabar. Kesalahan teknis lagi. Ya, aku tersekali lagi ya. Perhatikan baik-baik gambar yang video yang
Ya, sudah 2 kali cukup ya? Cukup tidak? Cukup. Iya. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian tonton itu, apa yang ada di video yang kalian tonton ini? Ya, hewan. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Ada manusia tadi? Iya. Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Ya, apa yang kalian lihat selama menonton video tadi? Selain hewan, ya hewan. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, atau saya ulangi lagi. Ya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Ya, sampai di situ cukup. Ya, ya ada kuda, ada ikan, burung, ada kelinci. Hewan-hewan tersebut buat apa? Ya, hewan-hewan tersebut apa? Ya, apakah mereka hanya diperlihatkan sementara berdiri atau ya, hewan-hewan tersebut apa? Mereka sedang apa? Sedang? Ya, berlari. Berlari pada hewan apa? Tadi pada video. Ya, kuda sedang berlari. Terus, apakah burung, ikan dan kelinci juga berlari? Tidak. Ya. Kalau burung? Ya, burung terbang. Ikan? Berenang. Berenang. Kemudian kelinci? Tadi kelinci ini? Tadi dia buat apa? Dia sedang makan rumput. Apa lagi? Ini Willing dulu, pagi dulu Willing. Sedang makan rumput. Kemudian dia sedang apa? Melompat. Kita itu dia melompat. Ya. Jadi hewan-hewan tersebut dapat apa? Bergerak. Ya, karena apa? Karena hewan-hewan tersebut didukung oleh apa sehingga mereka bisa bergerak? Ya, organ gerak. Ya, jadi hewan-hewan tersebut dapat bergerak dengan caranya masing-masing. Ada yang terbang, ada yang berenang, melompat itu karena didukung oleh organ geraknya masing-masing. Jadi apa? Itu merupakan salah satu ciri dari hewan. Bukan hanya hewan, tetapi ciri juga dari kita manusia, yaitu apa? Apa? Salah satu ciri yang seperti tadi video yang kita sudah tonton itu apa? Bergerak. Apa? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak karena didukung oleh apa? Didukung oleh organ gerak. Ya, jadi itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu apa? Bergerak. Ya, karena didukung oleh apa? Bergerak. Ya. Ya. Coba kalian baca ini. Terlihat tidak? Ya. Yang atas itu apa? Ya, laki-laki baca yang di sebelah situ ya. Kemudian perempuan yang di bagian sini ya. Ya, mulai. Dan berlari. Ya, perempuan. Dengan kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada
Jadi kelinci bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah ya. Ya. Kenapa sehingga gerak-geriknya lincah dan dia bisa meloncat ke sana kemari? Karena apa? Karena didukung. Karena didukung. oleh organ gerak. Ya, karena didukung oleh organ gerak. Nah, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan Kegiatan apapun. ya, kegiatan apapun. Ya, gitu. Ya, sekarang kita baca bergiliran. Jadi satu-satu orang baca, kemudian dilanjutkan dengan teman di sebelahnya. Mulai dari Willing, Jeron, kemudian Adrian, kemudian Dide ya. Dari Willing, dari judulnya dulu, kemudian paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan. Berdiri saja. Ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, Keras dulu. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berposisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memegang, mengalih, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jeron. Langsung. Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Iya, Jeron suaranya keras bagus. Saya tepuk tangan dulu untuk Jeron dulu. Yang berikut, orang ketiga, Adrian. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang Mengaruhi mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat gerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai gerakan yang besar dalam sistem gerak manusia dapat dan hewan cukup ya. Berikut orang keempat, Tidak. otak disebut aktif karena Alat gerak aktif. Terlihat jelas tidak? Atau kecil? Atau gelap? Jelas tidak? Jelas ya, pasti yang jelas tuh gitu ya. Betulan. tulang disebut alat gerak pasif Aktif. Otot atau tulang? otot Otot lagi ya. Tadi tulang itu sudah dibaca oleh Adrian, ya tidak? ya. Kamu otot lagi. Itu yang di bawah itu. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu kimia yang Membuatnya membuatnya dapat bergerak pada
yang menempel pada tulang bergerak otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, perempuan lagi ya. Ya, mulai dari siapa? Elsa. Ya, masih sudah paragraf pertama. Siapa? Tasya. Oh, minta maaf. Baru awal pelajaran Pak, belum kenal kalian kenal satu-satu ya. Ya, Tasya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggaling, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya. Paragraf 2. Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif merupakan tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya. Paragraf ke berapa lagi? 3 dan 4. 3 oleh ketua kelas, 4 oleh ya. Silakan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya. Paragraf 4. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu yang dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi, Pak sudah dengar kalian punya membaca, ada yang sudah membaca lancar, ada yang hampir membaca lancar itu ya. Dari membaca itu harus memperhatikan apa? Tanda baca, titik koma nadanya seperti apa. Kemudian tadi ada yang tulisannya sebagian, kalian bacanya apa? Sebagai. Ya, jadi harus belajar apa? Membaca lagi ya. 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 Jadi kita sudah membaca tentang organ gerak manusia ya. Organ gerak manusia ada berapa? Tadi? Dua, yaitu Organ gerak aktif, yaitu apa? Gerak aktifnya apa? Otot. Dan organ gerak pasif itu apa? tulang. Tulang. Ya. Jadi sekarang kita mau membuat apa? Jangan tidur ya. Kita mau membuat model alat gerak, yaitu model alat gerak pada hewan. Ya, jadi Pak
kasih kalian kertas di sini, sediakan kalian kertas, kalian gambar, kemudian kalian gunting untuk buat alat gerak hewan. Ya, alat gerak hewan apa saja ya yang mau kalian gambar itu. Ya, silakan. Jadi pakai pensil, kalian gunting buat dalam bentuk alat gerak hewan ya. Silakan. Jadi gambar seekor kucing, kemudian dengan alat gerak, itu apa? Alat gerak kucing itu apa? Alat gerak kalau kucing apa? Ya, kucing. Alat gerak pada kucing itu apa? Siapa yang tahu? Ya? Apa itu kucing? Atau bisa langsung gunting? Ya? Sekarang dulu baru gunting ya. Ini sambil bersih. Gunting. Yang kedua baru gunting. Sasus sebut seperti ini gunting. Ya terus terang kalau disebut itu sesuai di sekolah. Ini juga bisa gunting. Kalau bisa gunting gunting. Tapi kalau gunting juga baik. Kalau jarum pun sudah. Terus hamba pun. Kena dua-dua ya, supaya baru kasih masuk tahu. Seperti ini. Sudah, nanti buat seperti tadi itu kaki belakang ini. Tangan sekali mana? Kalau misalnya kita contoh dari gerak di depan, kamu tinggal pas masuk tali sudah kamu. Terus yang satu kamu terus masuk di sini. Ikat sudah jadi. Ikatnya seperti ini. Ikat dua kali supaya dia lebih kuat.
Yang laki-laki sudah? Sudah kau belum ini? Ke suara dulu. Sudah kau belum? Willing sudah kau belum? Kerja sudah? Nah, sudah. Kan kaki belakang lagi. Kamu buat kaki belakang seperti itu. Jangan lupa. Warna kucing. Sampai kalian kasih warna kucing, warna kuning lagi. Oh iya, kucing juga warna kuning ya? Ya tidak? Ya, ada kuning, ada coklat, hitam, putih, orange ya. Ya, karena orange ya, warna hitam. Ya, warna hitam tuh. Terus kasihnya ini yang warna putih. Terus ini dong warna hitam. Ini kasihnya ini. Ini juga kasihnya ini yang kasihnya ini. Sesuai. Ya. Kucing warna hitam itu juga bagus ya. Memang kenyataannya kucing ada yang berwarna hitam ya. Ya, jadi kalian sudah selesai membuat model alat gerak hewannya, yaitu alat gerak berupa Kucing. ya. Jadi dua kelompok ini walaupun kalian duduknya berjauhan, tapi kerjanya masih tetap dalam apa? Kelompok. Jadi dua orang dalam satu kelompok itu bawa kalian punya satu kerjaan tampil di depan. Zero dengan Willing bawa kalian satu kerjaan di depan sini. Terus Lily dengan bawa kalian satu kerjaan. Terus ikut seperti ini. Ya. Terus pegang jadi punya liriknya itu. Ya. Kelompok ya. Angkat itu punya pekerjaan. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus ya. Tepuk tangan dulu. Ini pekerjaan. Ini merupakan apa? Alat gerak apa? Alat gerak hewan. Alat gerak hewan yang kalian buat di sini adalah apa? Hewan apa? Kucing. Coba gerakan di alat geraknya. Gerakan di alat geraknya. Iya. Itu alat geraknya berupa apa? Alat geraknya berupa apa? Kaki. Alat geraknya berupa apa? Kaki. Jadi alat gerak itu berupa kaki. Ya. Terima kasih untuk kalian punya hasil pekerjaan hari ini. Kalian punya hasil pekerjaan, silakan kumpul di depan per kelompok, nanti Pak kasih nilai. Kumpul di depan sudah. Zero dengan Willy punya kasih kumpul. Ngabung ini. Namanya sudah ada di belakang per kelompok, nanti baru saya kasih nilai. Harus saja di depan meja. Ya. Itu hasil pekerjaan kalian, nanti saya kasih nilai. Ya, silakan duduk. Ya, dari dua kelompok ini kelompoknya perempuan, ini ya, kelompoknya laki-laki, satu warna. Menurut kalian siapapun yang lebih bagus, kelompok mana yang lebih bagus? Ya, laki-laki. Pasti laki-laki bilang kelompok kami yang paling bagus. Perempuan tidak mau mengaku kalau kalian punya yang paling bagus. Bagus tidak kalian punya? Ya, nah kalian sendiri tidak tahu kalian pun bagus atau tidak. Bagaimana kalian yakin kalau kalian punya bagus? Ya, jadi menurut Pak
ini kalian punya semua bagus ya, pekerjaan kalian sudah bagus, kalian sudah kerja dengan baik ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, dari sekarang tugas untuk kalian baca kembali ini bacaannya. Lihat kembali kalian membuku siswa itu. Lihat kembali organ gerak manusia dan hewan. Ya, buka kembali itu buku siswa tentang organ gerak manusia dan hewan. Kemudian Pak akan bagi lembaran di sini untuk kalian kerja berkelompok juga ya. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini yang kalian kerjakan. Ya, kerjakan juga dalam bentuk kelompok. Kasih rapot meja lagi. Dua orang kerja satu ya. Dua orang. Silakan kerja itu ya. Untuk kerja berkelompok, baca kembali bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Kemudian kalian kerja itu LKPD. Ya, LKPD itu singkatan dari apa? LKPD. Ya. Lembar kerja. Apa? Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta. Iya. Silakan kerja berkelompok itu ya, dua orang saja. Ya, silakan kerja dua orang. Ya, jadi Delphi dengan ya, jangan ya, pakai saya itu juga itu, karena saya printnya warna itu. Nomor satu, ya. Ya. Baca kembali. Kemudian sudah ada contoh di situ ya. Contoh paragraf 1 itu. Contoh paragraf 1. Tinggal kalian lanjutkan untuk mencari ide pokok untuk paragraf 2 sampai paragraf 5 dengan kalimat pengembangnya. Ya. Kemudian kalian kembangkan masing-masing ide pokok itu dalam apa? Paragraf. Kembangkan ide pokok itu dalam paragraf. Jadi silakan kerja dua orang itu ya. Bu, kenapa itu dulu? Kalian sudah selesai kerja itu LKPD diskusi ya? Sudah belum? Sudah. Ya. Dari sekarang kalian masing-masing kelompok pegang kalian punya LKPD itu, kemudian bacakan hasilnya di depan sini ya. Ya, bacakan hasilnya di depan sini. Silakan dari kelompok 1. Masih sudah? Masih sudah? Jadi dari ide pokok paragraf 1 itu sudah merupakan contoh ya? Ya tidak? Ya. Ya, jadi paragraf 1 itu sudah merupakan contoh, yaitu apa? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah apa? Gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah Gerak. gerak. Terus kalimat pengembangnya ada di situ. Lihat di sini, Jeron, Willing. Lihat di sini. Kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup.
Ya, sekarang untuk ide pokok paragraf 2. Baca sudah. Gerak pada manusia dan hewan. Gerak para manusia dan Hewan. ini paragraf 1 ya. Ya. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya adalah Gerak pada manusia dan hewan. gerak pada manusia dan Hewan. ya. Kemudian kalimat pengembangnya Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. ya. Sekali penggunaan dari organisasi gerak. Ya. Kemudian paragraf 3. Organ gerak manusia dan hewan. Organ manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Ya. Berikut. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak. Pasif. Ya. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Willy, lihat sini. Alat gerak aktif yang mengemudi tulang maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Iya, akan dia. Perhatikan sini ya. Yang lain perhatikan sini. Ya, berikut. Paragraf berikut. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot merupakan paragraf. Otot merupakan Aktif. ya alat gerak aktif. Ya. Kalimat pengembangnya Karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. ya karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, tepuk tangan dulu untuk ini. Ya. Kelompok 2. Untuk yang ini ya. Ya, kelompok 2 yang ini. Mengembangkan ide pokok mencari paragraf ya. Jadi kalian punya pekerjaan ya mengembangkan ide pokok mencari sebuah paragraf. Ya, baca. Perhatikan sini dulu. Yang lain itu. Baca keras dulu. Dengar tidak? Keras ya. Oh. Tulang ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya. Berikut organ gerak banyak sekali fungsinya. Pengembangannya Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat dulu melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, menanjak, duduk ini sobat. mengejar, berenang, memegang, menoleh, dan lain-lain. Berikut. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak manusia tidak bisa melakukan gerak apa manusia Perhatikan sini. bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang mengendalikan garis besar dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Iya. Kasih fungsi. Fungsi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Pengertian pengertian ide pokok bacaan. Ide kebasannya menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ya. Jadi ide pokok itu kelompok 3 bilang ide atau gagasan menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ya. Berikut fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok bacaan menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, menjadi dasar pengembangan paragraf.
Berikut. Cara menentukan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut, inti paragraf tersebut, ide pokok, pikiran. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Jadi itu merupakan hasil diskusi dari kalian ya. Ya, itu merupakan hasil diskusi dari kalian. Jadi untuk ide pokok itu biasanya ada di mana? Ya. Letak ide pokok itu biasanya ada di letaknya di mana? Letak kalimat utama ada di mana? Ada di awal paragraf. Ya, ada di awal paragraf. Bisa juga di mana? Ya, akhir paragraf. Bisa juga di mana? Awal dan akhir paragraf. Ya, kalau gitu gagasan pokok itu apa? Ya, gagasan pokok kalian pekerjaan itu gagasan pokok itu apa? Ide pokok atau gagasan pokok itu apa? Ya, yang tadi kalian kerja itu, ya, William ini siapa nih? Dide. Ide pokok itu apa? Yang tadi kamu baca itu. Ide dewasa menjadi dasar atau pokok membangun sebuah paragraf. Untuk menentukan ide pokok, letaknya ada di mana? Ide pokok yang pertama ada di awal paragraf. Yang kedua ada di yang ketiga di awal dan akhir paragraf. Ya, jadi saya sudah lihat kalian pekerjaan ini sebagian besar sudah benar. Ada yang pengembangannya masih kurang, hanya beberapa kalimat saja. Dari pengembangan dari ide pokok itu kita kembangkan kalimat berdasarkan ide pokok. Kemudian untuk menentukan ide pokok, caranya apa? Kalau kita mau menentukan ide pokok, yang pertama kita harus apa? Untuk menentukan ide pokok, pertama kita harus apa? Ya, harus baca dulu paragraf. Ya, kita baca, kemudian yang kedua apa? Ya, menentukan inti paragraf. Ya, dari kalian pekerjaan itu sudah, jadi sebagian benar sudah benar. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Taruh saja di situ. Sebentar berkumpul kembali. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi sekarang saya kasih pekerjaan satu lagi, evaluasi ya. Evaluasi ini masing-masing ya. Tidak boleh kerja sama. Tulis nama dulu masing-masing. Tutup kalian punya buku sudah. Yang ini kamu tutup. Ini sudah kumpul. Terus kalian punya nama masing-masing ya.
kalian punya hasil evaluasi untuk hari ini ya. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi hasil evaluasi kalian nanti saya lihat, kemudian saya nilai ya. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ada yang tidak tuntas nanti apa? Remedial. Kalau ada yang tuntas berarti apa? Pengayaan. Yang tidak tuntas apa? Remedial. Sedangkan yang tuntas apa? Pengayaan. Ya. Nah, Pak tanya dulu, hari ini kita belajar tentang apa? Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Yang pertama itu makhluk hidup itu apa? Ciri utamanya yang pertama adalah apa? Ciri pertamanya apa? Ciri utama dari makhluk hidup apa? Ya? Ya, ciri utamanya adalah apa? Ya, bergerak itu apa? Ya? Bergerak itu apa? Kita bergerak itu apa? Berpindah? Ya, berpindah. Bergerak itu apa? Ya? Berpindah tempat atau berpindah? Ya, berpindah tempat atau berpindah posisi. Ya. Ya. Alat gerak pada manusia. Ada alat apa? Yang pertama apa? Alat gerak aktif. Yaitu apa? Alat gerak aktif namanya apa? Ya? Alat gerak aktif namanya otot. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif namanya apa? Ya. Alat gerak pasif karena apa? Dia tidak bisa digerakkan. Ya, tanpa otot. Tetapi yang membuat kita punya alat gerak itu bisa bergerak karena adanya apa? Adanya apa? Otot yang membuat kita bisa bergerak. Ya, itu kemudian ada menentukan ide pokok tiap paragraf. Artinya setiap paragraf memiliki apa? Ide pokok itu ada di mana? Awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Ya, jadi setelah kita menentukan ide pokok itu bisa kita apa? Kembangkan menjadi gagasan utama. Menjadi apa lagi? Menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini ya. Ya. Nah, dari hari ini apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Hari ini apa yang paling kalian suka? Buat apa? Ya? Membuat apa? Model organ hewan. Itu yang paling kalian suka tidak? Ya. Ya, yang paling kalian suka adalah membuat model organ alat gerak hewan. Iya. Kemudian apa yang belum kalian pahami hari ini? Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang tidak kalian pahami? Ya, semua pahami. Apa yang belum kalian pahami? Mengembangkan sebuah ide pokok paragraf. Ya, mengembangkan ide pokok menjadi Sebuah paragraf. Ya. Jadi kalau mengembangkan ide pokok itu, pertama kita harus tahu dulu dia punya ide pokoknya. Setelah itu baru kita bisa kembangkan menjadi apa? Menjadi paragraf. Ya. Jadi karena ini baru pembelajaran 1, nanti ide pokok ini masih ada lanjutan di pembelajaran 2 dan pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk subtema 1 itu masih berkaitan tentang ide pokok. Ya.
Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Sekarang kita mau menyanyikan salah satu lagu daerah. Lagu daerah dari Rote, apa yang kalian tahu? Ya? Baik, balik. Ya. Semua menyanyi ya. Ini Nelvi. Tahu lagu My Valier tidak? Ya? Tahu. Kalau begitu simpan di poin kita menyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan ya, nyanyi yang semangat ya. 1, 2, 3. Kalian tidak tahu menyanyi, ini bagaimana ini orang Roti tidak tahu menyanyi? Ya, nanti latihan lagi kembali lagu ya. Ya. Sekarang satu orang pimpin kita dalam salam tepuk PPK, kemudian kita mau doa pulang. Clara, masuk. Kemudian nanti kamu berdoa pulang ya. Ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Yes, yes, yes. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Silakan. Yesus sekarang kami mau pulang, telah kami mohon, engkau tuntun dan sekolah yang tiba di rumah kami masing-masing, dan keadaan sehat dan selamat. Dan Yesus, menjaga makanan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Siap.